بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويبغون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا إذا دكت الأرض دكا
حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أسأل الله أن يتقبل منا وأتوب إليه. أسأل الله أن يتقبل منا وأتوب إليه. لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الله وبركاته. Juga anak-anakku sekalian yang insyaallah semoga menjadi generasi penerus yang soleh dan soleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita memasuki tarawih untuk malam yang ke berapa? 5 Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah Ramadan yang lainnya adalah sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Itu berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengajaran kita kepada Allah. Itu adalah tidak lupa dan mengajarkan rasa syukur yang kita dalam jalannya mengiringi kepada Allah SWT, serta kita memohonkan kepada Allah semoga Allah mengajar Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu anak-anakku sekalian dan sekalian, boleh anak-anakku suaranya agak dikurangi? Suaranya gantian boleh? Boleh suaranya gantian? Yang mau bicara boleh di depan sini. Nah, akan jelaskan. Alhamdulillah, terima kasih ya anak-anakku semuanya. Mohon bisa tertib, ya, jangan banyak bicara. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan guru kita Ustaz Muhammad Al-Azhar yang tidak asing lagi buat kita insyaallah jamaah sholat asar. Nanti sebelum melaksanakan sholat tarawih, kami mohon berkenan pada Ustaz untuk bisa memberikan tausiahnya kepada kita sebagai tanggung jawab, sebagai peringatan, sebagai nasihat buat kita semua apa yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana kemudian kita betul-betul bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Tanpa panjang kala, ya, saya hanya menambahkan saja. Kali ini terima kasih kepada Ustaz Imam yang telah berkenan menyempatkan waktu pada kesempatan malam hari ini. Dan insyaallah beliau terjadi
Malam ini insya Allah hari Sabtu malam yang keren. Demikian itu kami atas nama pengurus mengarahkan Bapak Ibu sekalian dan sekalian, mari terus kita penuhi musola kita jaga semangat kita untuk terus senantiasa mengoptimalkan ibadah Ramadan kita di antara dengan sholat. Demikian dari saya sebagai pengantar saja. Selanjutnya mohon kepada kepada Ustaz mungkin untuk menyampaikan tauhidnya semuanya kepada semua dengan sholat tarawih berjamaah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin dulu untuk suaranya dikantongin dulu. Bisa nggak suara kantongin? Bisa. Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ilahi anta hasbi wa ridwaka musta'in aqini mahabbatak wa ma'rifatak. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mohon izin kepada tuan-tuan guru mulia sekalian, kepada orang tua sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus BKM, jamaah mushola al-khamsir sekalian, dari bapak-bapak, ibu-ibu dan tamu mewakili pengurus BKM beserta jajarannya, saya ucapkan terima kasih kepada para ananda, adik-adikku sekalian, baik yang putra maupun yang putri, yang alhamdulillah yang tadi bapak ibu belum datang, namun alhamdulillah ini sebuah kebahagiaan bagi kita. Walaupun di musola ya begitulah yang namanya anak-anak, tapi kalau tempat ibadah itu ada suara anak-anak kecil, itu bahagia. Yang penting pas dia lagi sholat, suaranya senyum. Anak-anak sekalian, izinkan Pak Ustadz untuk menyampaikan sedikit, boleh? Janji ya. Hitungan ketiga dia. 1, 2, 7. Baik. Ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita sudah memasuki malam keberapa? Saya bingung kalau di sini itu malam kelima atau malam keenam? Kelima ya, malam kelima. Nah, dan kita nggak usah repot, mau malam kelima kayak malam keenam kayak semuanya sama dan semuanya ada nasnya tersendiri. Masing-masing sudah ada hukumnya masing-masing, istimewa masing-masing. Tugas kita adalah bertoleransi. Yang ingin Al-Fatih sampaikan adalah bahwasanya Ramadan adalah salah satu waktu tebar pesonanya Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak Bu? Ramadan adalah waktu di mana Allah sebagai raja di raja, pemilik alam semesta, nggak ada yang mengatur Allah, semuanya alam semesta diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang menebar pesona kepada hamba-hambanya, baik dari jin maupun manusia. Kalau ibu
ingin dicintai oleh suami, maka pandai-pandailah ibu menebar pesona di hadapan suami. Kalau bapak ingin makin disayangi oleh para istri Pak istri bu, Pak. Oleh istri, maka pandai-pandailah menebar pesona di hadapan para istri. Berbeda, kalau suami tebar pesonanya dua. Kalau istri tebar pesonanya cuma satu, dia tebar pesona di hadapan suami selesai. Kalau suami tebar pesona di hadapan istri dua. Pertama, dia mampu memberikan tampilan terbaik di hadapan istri, dan yang kedua mampu memberikan yang terbaik di hadapan istri ataupun keluar sesuai dengan kemampuan. Inilah tebar pesonanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka di Quran surah Al-Baqarah 185 di awal oleh ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ya ayyuhan ini adalah kalimat panggilan. Jadi kalau saya panggil di depan ada kahari terpanggil, di tengah terpanggil, ibu-ibu yang di pojok pun juga terpanggil. Enggak peduli. Allah enggak peduli iman kita kayak gimana sebelum Ramadan. Mau sholatnya paling duluan kah pulangnya? Nanti bagaimana? Paling duluan kah? Atau pas qomat dia baru datangkah? Atau pas imam waladhdallin dia baru naruh sendal di hadapan pintu mushola? Allah nggak peduli. Nggak peduli karena Ramadan adalah sebab pesonanya Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikasih ruang itu. Maka manfaatkan Ramadan ini adalah sebagai bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan simpati dan empati cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa Ramadan dihadirkan? Karena kita tahu bahwa dosa kita sangat menumpuk. Saya tanya sama bapak ibu yang paling rajin di klaster ini, sholatnya apakah ketika wafat dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Mas yang pakai baju koko hitam dijamin masuk surga? Oh enggak. Ustaz yang dia ngomong enggak. Ketua DKM Pak Haji Bu Haji enggak. Karena kita enggak dijamin masuk surga, tapi kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur, Maha Ghaffar. Maka Ramadan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita berasal dari surga, tempat yang baik, kemudian dikodok menjadi insan yang baik, dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke tempat yang baik. Setiap waktunya adalah maghfirah, setiap waktunya adalah rahmat, setiap waktunya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala, setiap waktunya adalah ikun minan nar, pembebasan dari api neraka. Maka pandai-pandailah beramal di bulan suci Ramadan. Ustaz, kalau kita Ramadan sholat terus di bulan Ramadan, kapan kerjanya? Bisa nggak kalau sholat terus? Bisa. Ada laki ini, ada anak, ada keluarga yang perlu diangkahi. Ustaz, kalau saya sholat terus kapan tidurnya? Nggak bisa. Ustaz, kan bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ibu, Pak, zaman dulu para ulama sebelum Ramadan itu ada para pengajian. Awal penutupan pengajian sementara. Kenapa? Karena mereka ingin fokus sama Quran. Jadi pengajiannya, majelis ilmunya, majelis zikirnya ditutup sementara. Mereka kembali kepada Quran. Kegiatannya sehari-hari baca Quran. Makanya dalam literasi itu ada sampai 1 bulan bisa selesai. 7 kali, 20 kali dan seterusnya. Mereka kembali kepada Quran. Nah, kalau kita awal ngaji ke majelis alim kagak,
cerdas-cerdaslah kita mengamalkan dan mengisi bulan suci Ramadan. Apa amalnya? Simpel saja. Kalau kita keteteran tadarusan, keteteran sholat setiap saat, kata Rasulullah SAW adalah kalimatani, komitani alal lisan, wasakilatani alal lisan, wahabibatani ilal lerma. Ada dua kalimat. Ini mana di belakang? Ada pada suaranya kayaknya. Iya. Ibu kata Nabi, Pak, adik-adik ya, simak ya. 1 menit kemudian selesai. Baik, oke, ya. Dua kalimat. Kalau di bulan suci Ramadan kita masih berduga untuk sholatnya, ya pokoknya ngos-ngosan lah. Ustaz ini mah sholat tarawih juga ini kebetulan aja hari Minggu, makanya sholat penuh. Ustaz sholat tarawih juga kebetulan aja malam Minggu karena kita libur. Kalau di hari biasa sampai rumah udah kayak ngos-ngosan, kayak jangan menjarain pulang air. Jangan menjarain pulang air, kayak gimana Pak? Ya, susah caranya. Kalikan betul, kurang air masih bertambah. Sehari harus gitu. Tapi kalau ikan mujair kurang air, tidak alam dia. Begini kayaknya goreng. Maka dua kalimat ini adalah yang gampang kita ucapkan. Adik-adik, dua kalimat yang gampang kita ucapkan. Timbangannya dipisahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dua kalimat ini adalah kalimat yang sangat disukai Allah. Apa kalimatnya? Ikutin dulu ya. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi azim. Enggak nyampe 1 menit. Kalau kita katakan tuh baca Quran nulis pertama ya. Habis malam Ramadan juga ada kita baca zikir, baca surat malam, baca Quran kali kita ya pengen tidur, maka waktu yang kita bisa manfaatkan dengan zikir tadi. Bacanya adalah Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sambil bawa kendaraan bisa. Sambil macet-macetan bisa. Daripada macet anu pasok pusing, hati bermain, jiwa yang tadinya tenang karena macet tidak tenang mengejar waktu, maka zikirlah itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Inilah amalan cerdas bagi orang-orang mukmin yang sibuk dengan urusan rumah tangga yang menjaga harga diri dan izzat keluarganya. Maka amalkan ini. Kalau kita bisa baca Al-Quran satu hari satu juz, kejar. Bisa yang mulai tanpa henti yang tertunda, kejar. Tapi kalau kita misalnya tidak bisa berjalan, kejar di rumah. Dan jangan lupa zikir yang sederhana, tapi bobotnya luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Karena semakin mendekati jam 9 ya, kurang 10 menit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa ambil amalan yang kayaknya receh tapi kemudian ada Allah Subhanahu Wa Taala bernilai luar biasa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada yang mati Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها الله أكبر.